Iya, Pak. Ya, variabelnya jadi K. Ya, K berarti kita ganti PD-nya ini apa? Saya tulis dulu, ditulis ulang, baru kita ganti. Nah, ya, Y kuadratnya diganti, ya. Y kuadratnya kita ganti. Y kuadrat min DY barusan yang saya tanyakan mana diganti dengan mana? Nah ini kan sama, kita ganti dengan yang kanan, min DK per K. Nah, Y min satunya, Y min satunya ini kan diganti dengan apa? Dengan K. Kalau ini bingung, Anda coret. Kan ini saya jelaskan rumusnya. Ya, jadi diganti ya. Nah, baru kita ganti. Ya, Y pangkat min 2 ini, nah diganti dengan ruas kanan ya, negatif DK per DE. Y pangkat min satunya kita ganti dengan K. Nah, lihat sini, di depan DK per X, supaya harusnya kan positif, dibagi negatif. Nanti akan berbentuk PD linear tingkat 1 dikali dengan negatif. Nah, bentuknya ini. Ini kan PD linear tingkat 1. Ya. Nah, fungsi Q-nya sudah tidak ada Y yang kanan. Ya, fungsi Q-nya. Di depan DK per D-nya menjadi 1. Nah, ini. Saya tanya, fungsi Y-nya adalah sebagai K di sini. Ya, berarti fungsi PX-nya berapa? PX-nya. Fungsi PX-nya berapa? Qx-nya negatif X pangkat 3 kan jelas. Fungsi PX-nya berapa? Super X ya. Per X. Lihat di depan harus positif di depannya Min. itu. Nah, Min negatif. Negatif super X. Ya. Nah, kita cari faktor pengintegralnya. Nah, ini PD-nya sudah menjadi PD linear tingkat 1. Qx-nya min X pangkat 3. PX-nya di depan perhatikan min super X. Nah, faktor integralnya min super X. Lalu integral min super X adalah negatif ln X. Nah, gunakan sifat ln lagi. Berarti ln X pangkat min 1. Ini sama dengan berapa? P-nya adalah X pangkat min 1. Dikebawahkan jadi super X. Langsung Anda masukkan ke rumusnya. Tapi bukan Y di sini. Bukan Y ya. Tapi K kan? Nah, nanti terakhir kita masukkan dengan K. Nah, K, P sama dengan Q, X, faktornya DX plus C. Kita masukkan K-nya berapa? Nah, K-nya faktornya adalah super X. Nah, berarti K-nya berapa tadi? Kalau kembali, K-nya adalah min super apa? K-nya itu Y pangkat min 1 ya. Coba. K-nya. Nah, ini K-nya kan. K sama dengan Y pangkat min 1. Udah? K-nya adalah Y pangkat min 1. Nah, K-nya Y pangkat min 1. Nah, Anda ganti K-nya dengan Y pangkat min 1. Faktornya berapa? Super X. Udah ketemu. Sama dengan integral Q-nya berapa? Q-nya min X pangkat 3. Kali faktornya adalah super X. DX plus C. Nah, Anda selesaikan. Berarti ini menjadi X pangkat berapa ini yang dalam akar? Yang dalam tanda integral? X pangkat berapa ini? Yang dalam tanda integral? X pangkat berapa? Ini X pangkat 3 dikali super X. Jadi negatif X pangkat berapa? Min X pangkat 2. Nah, min X pangkat 2 kan? Gampang kan itu selesaikannya. Nah, ya. Berarti, min X pangkat 2.
kita selesaikan. Yang ini min E pangkat 3, E pangkat 2 diselesaikan min E per 3 E pangkat 3. Nah, ini ya. Nah, ini udah selesai, udah diubah ke dalam Y kan ini. Boleh nggak Pak disederhanakan? Nah, Anda bagi dengan super X boleh. Ya, berarti kita kalikan dengan super X. Berarti Y pangkat min 1 ya sama dengan super X-nya kan habis kalau dikalikan dengan X. Berarti negatif sepertiga X pangkat 4 dikali dengan X. Lalu C-nya dikali X. Ini penyelesaian PUPD-nya. Contoh aplikasinya. Ya. Nah, mungkin aplikasinya kecepatan sebuah titik materi yang bergerak sepanjang sumbu X yang positif pada saat T ditentukan oleh P itu kecepatan di sini, bukan faktor pengintegral yang tadi ya. Jangan salah ini. P adalah 2T plus 5. Carilah kedudukan dari titik materi tersebut pada saat T jika X-nya sama dengan 4 untuk T-nya 0. Nah, Anda tahu rumus kecepatan kan? Nah, kecepatan adalah perubahan lintasan, biasanya ds per dt kan? Nah, S di sini kita nyatakan sebagai X. Ya, berarti dx per dt sama dengan P. Nah, Anda tinggal cari. Nah, 2T plus 5 adalah faktornya ya. Nah, ya. Berarti kita masukkan dx per dt sama dengan 2T plus 5. Nah, ini PD terpisah. Kita silang ini. dt-nya kita silang menjadi dx sama dengan integral 2T plus 5 dt. Ini sudah terpisah belum PD-nya? Antara X dan T. Sudah terpisah belum? Belum. Lihat di sini, dx sama dengan 2T plus 5 dt. Sudah terpisah nggak? Variabel X dan T-nya. Di kiri ada T-nya, di kanan ada X-nya. Sudah terpisah belum? Ya. Di kirinya ada T-nya nggak? Itu menurut X. Halo? Saya tanya, yang kiri apa itu yang kiri? Ada T-nya nggak? Ada, Pak. Nah, yang kanan ada X-nya nggak? Ada. Mana X-nya? 2T plus 5 dt kok. Ada. Nah, berarti itu sudah terpisah nggak antara variabel X dan Y-nya? Itu Ada. Lihat dulu, itu kan sudah terpisah. Berarti penyelesaiannya gimana kalau sudah terpisah? Langsung diapakan? Diintegralkan. Langsung diintegralkan. Nah, ini PD terpisah kan ini. Sudah jelas ini. Kita integralkan. Integral dx berapa? X. Nah, kan ini. Yang kanan kita integralkan terhadap T. Integral 2T berapa? Terhadap menurut T, integralnya. 2. Integral T pangkat N, integralnya seper N plus 1, T pangkat N plus 1. Jangan tertukar dengan turunan. Berapa integral dari 2T? 2 per berapa? 2 per T kuadrat. 2 per T kuadrat. Jadi berapa? Masa 2 per T kuadrat. Berapa integral 2T? T kuadrat. Jadi T kuadrat. Integral 5 berapa? 0. Itu turunan. Nah, saya tanyakan integralnya.
5 apa? Skema X. 5 apa? 5T. Nah, lihat. Berarti X sama dengan T kuadrat plus 5T ditambah T. Nah, jika pada saat T, ya, jika X sama dengan 0, ya, ini carilah kedudukan dari titik-titik tersebut pada saat T. Jika X-nya 4, T-nya 0, Anda masukkan ke sini. Nah, berarti X-nya 4, T-nya 0. Berarti ketemu C. C-nya berapa? Coba Anda masukkan X-nya 4, T-nya 0. Berarti ketemu C. C-nya berapa? 4. 4. Berarti tempat kedudukan ini kita masukkan, diperoleh C-nya adalah 4. Lalu masukkan ke atas. Jadi itu dikatakan dalam PD ini aplikasinya kedudukannya kan pada waktu X sama pada waktu posisi di X sama dengan 4, T-nya 0, maka persamaannya ini X sama dengan T kuadrat plus 5T plus 4. Ini menentukan posisi. Ya, kalau T 0. Ya. Kalau T 10 tinggal Anda masukkan ke sini. Ini kan S-nya. Ini kan rumus dari lintasannya. Jarak kan ini, jaraknya. Nah, untuk T 20 tidak perlu pakai lagi ini karena Anda sudah diperoleh. Tinggal Anda masukkan 20 kuadrat ditambah 5 kali 20 ditambah 4. Nah, biasanya di PD ini dikatakan PP bukan PU lagi. Kalau atas kan PU, masih umum, ada U umum, ada C-nya. Kalau ini kan khusus. Nah, dikatakan penyelesaian partikuler di mana C-nya diganti dengan 4 yang diperoleh dengan syarat awalnya ini. Ini kan dikatakan syarat awal. Untuk T sama dengan 0, maka posisi 4. Jadi diperoleh persamaan X-nya. Demikian. Ya. Kemudian lagi, ini ada aplikasinya. Ya. Sebuah logam suhunya 100 derajat Fahrenheit. Diletakkan ke dalam sebuah bilik dengan suhu tetap 0 derajat Fahrenheit. Jika setelah 20 menit, suhu logam menjadi 50 derajat Fahrenheit. Maka dapatkan waktu T ya, yang diperlukan agar logam itu mencapai suhu 25 derajat Fahrenheit. Ini ya. Ini ya. Kemudian berapa suhu logam setelah 20 menit? Nah, ini sebuah logam suhu 100 ya. Kita lanjutkan. Ya. Ini nah, menurut Newton hukum Newton, berkurangnya suhu benda dibandingkan lurus dengan perbandingan suhu benda dan suhu medium sekelilingnya. Ini rumus hukum Newton. Jadi perubahan waktu T besar dibagi T kecil. Kalau T di sini adalah temperatur, kalau di sisi bawah T kecil adalah waktu. Itu adalah berkurang suhunya. Kenapa kok berkurang? Ini ada negatif rumusnya. Berkurang suhu benda berbanding lurus, ini K-nya. Ini yang dikatakan perbandingan lurus itu K. Berapa kalinya? Dengan perbedaannya ini dikurangi. Nah, suhu benda T dikurangi suhu medium sekelilingnya, ini TM. Jadi T di sini adalah suhu bendanya. TE adalah suhu di sekitar benda itu. Nah, itu menurut hukum Newton ya. Jadi perubahan temperatur terhadap waktu pada temperatur benda itu adalah berkurang, pasti kan berkurang. Ya, dikurangi ada negatif, dikali berbanding lurus ada K. Buat ini berbanding lurus, K-nya pangkat 1. Ya, kalau kuadrat
berbanding kuadrat. Berarti ini kan bukan lurus ya, linear kan. K dengan perbandingan suhu benda ya, selisih T ya, perbedaan kan dikurangi suhu benda T dikurangi suhu medium. Nah, suhu medium di sekelilingnya itu. Nah, tadi diketahui, nah kita masukkan ini PD terpisah tingkat 1. Nah, ini PD terpisah tingkat 1 dengan T sub, ini keterangannya yang saya katakan tadi ya. Ini adalah PD terpisah tingkat 1.